Semuanya, sebelumnya aku dari masa depan. Jadi video ini aku tag tanggal 3 Januari. Jadi hampir sebulan dari video ini diupload. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang kurang akurat, contohnya tanggal ujian dari teman-teman di podcast ini. Jadi aku minta maaf banget karena baru bisa upload video ini. Selain itu, informasi masih bisa dinikmati sama kalian. Enjoy the video. Halo teman-teman, selamat datang di seri pertama Potro Podcast bareng Anak Elektro. Jadi kita hari ini ada 4 tamu atau 4 guest star. Jadi kita akan sharing-sharing di Potro ini, kita akan sharing-sharing tentang seputar tentang teknik elektro. Jadi kayak daily life-nya itu gimana. Jadi mungkin boleh perkenalan dulu nih, dari mana aja dan namanya. Silahkan. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Zaki Firdaus Subadi. Aku dari Teknik Elektro ITS 2024. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiano dari PENS jurusan Teknik Elektro. Halo, kenalin aku Vero dari Universitas Udayana, Teknik Elektro angkatan 23. Halo, kenalin aku Felix Marcelo dari Teknik Elektro Universitas Sriwijaya, Teknik Elektro angkatan 23. Jadi kami undang atau aku undang di sini buat sharing-sharing nih. Karena banyak yang tanya tentang teknik elektro, terutama yang baru masuk atau sekarang semester 1 ataupun yang sekarang masih di bangku SMA yang pengen ada impian masuk ke jurusan teknik elektro. Jadi mungkin kita buka dengan yang dasar-dasar dulu. Jadi gimana UAS kalian hari ini? Itu gimana? Sulit atau gimana? Ini udah selesai semua atau ada yang masih belum? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku, UAS udah selesai sekitar 3 minggu yang lalu mungkin ya, atau di minggu kedua bulan Desember kemarin itu udah selesai semua. Terus untuk UAS-nya ya overall mungkin ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang ya semua tergantung dosen sih sebenarnya, dan tergantung diri kita pribadi. Kalau dari aku sih mungkin ada sekitar 3 matkul yang sulit untuk dikerjakan, dan sisanya mungkin bisa lah dikerjakan. Oke, izin sharing ya. Untuk PENS sendiri ya mirip sama ITS, udah 3 minggu yang lalu mungkin udah selesai semua. Dan untuk kesulitannya ya balik lagi ya ke kemampuan kita, dan juga emang di jurusan teknik itu sendiri ya pasti ada suka dukanya seperti itu. Oke, kalau di Udayana sendiri ya, khususnya di teknik, kami sih belum UAS ya. Mungkin agak beda dari teman-teman dari universitas yang lain. Jadi UAS kami itu cukup agak belakangan dibanding fakultas yang lain. Itu minggu depan kami baru UAS gitu. Izin sharing juga, kalau di Unsri sama seperti ITS sama PENS, kami sudah sekitar 3 minggu lalu sudah selesai UAS-nya. Terus untuk kesulitannya sendiri tergantung dosennya juga. Ya, jadi aku juga sharing juga mungkin ya, gak fair juga mungkin. Jadi kalau misal dari UNESA ini juga masih belum, tapi udah start dari Senin kemarin sih. Rencana itu kalau misal sesuai tanggal itu 2 mingguan. Jadi sampai sekarang ini masih pekan ujian kita. Tuh, sama ini mungkin bisa sharing juga matkul yang sulit itu gimana? Kalau misal yang sulit itu apa aja? Kalau misal dari UNESA ini yang sulit untuk semester 3 itu pertama itu matek itu sulit karena pertama dosennya udah dosen killer, penjelasannya ya kita harus cari sendiri lah, soalnya penjelasan dari dosennya sendiri itu kurang, dan dari materinya sendiri. Kalau misal udah di semester 3 matek 2, terutama matek 2 ini, matematika teknik 2 ini mulai ke yang advance-nya, jadi nggak
udah bukan pelajaran SMA lagi, bukan di kayak kalkulus 1 atau di matek 1. Sama yang sulit itu rangkaian listrik 2. Itu nggak tahu kenapa. Ya karena dosen juga, lalu juga materinya ini kita belajar tentang permodelan rangkaian listrik. Jadi kayak kalau misal ada rangkaian RLC itu kalau misal dibawa ke rumus matematis itu bagaimana gitu. Mungkin bisa di-sharing juga buat kalian. Itu aja sih kalau misal dari Unesa. Aku mau sharing ya dari ITS sendiri, karena aku baru semester 1, jadi masih ada mata kuliah bersama kayak fisika sama kalkulus. Nah, mungkin yang susah dari teknik elektro ITS dari semester 1 itu mungkin ada di rangkaian listrik 1 sama dasar pemrograman. Nah, kalau rangkaian listrik ini, kita ini sudah mengenal rangkaian RLC, dan dimana itu rangkaian itu banyak sekali integralnya, integral taktika dan lain sebagainya. Terus untuk dasar pemrograman ini mungkin kita jarang menggunakan dalam dunia sehari-hari, jadi sedikit kaget kalau ujiannya ini program tapi tulis tangan begitu. Kalau untuk PEN sendiri di jurusanku teknik elektro itu kita dapat matematika itu jadi untuk kali ini aku bakal share yang semester awal-awal aja ya kan, juga untuk maba gitu kan. Jadi untuk mata kuliah yang perlu diperhatikan itu ada 2. Yang pertama itu dasar pemrograman. Di PENS itu sendiri dasar pemrograman yang dipakai itu adalah bahasa C. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin masuk PENS ya bisa baca-baca bahasa C seperti itu. Kemudian untuk matkul yang sulit itu sebenarnya nggak sulit sih, itu tergantung dari dosennya juga ya, dapat dosennya itu yang bagaimana. Untuk kasusku itu ya selain dasar pemrograman itu ada RL, rangkaian listrik ya di situ, karena kita bakal mempelajari ya komponen-komponen R, L sama C. Kemudian nanti naik ke advance-nya kita akan belajar rangkaian listrik untuk 3 fasa seperti itu. Dan juga teman-teman mungkin saran dari aku ya, kalau mau masuk PENS itu sendiri, matematikanya waktu SMA jangan dilupakan. Contohnya seperti materi matriks, ya ada determinan itu. Kemudian juga integral, tentu, tak tentu itu juga jangan dilupakan. Ya, mungkin cukup ya. Saya Regano ya. Kalau dari teknik elektro Udayana sendiri kan aku udah semester 3. Sesuai yang dibilang tadi, matkul yang sulit tuh pasti tergantung dari dosennya juga. Tapi kalau dari yang aku alamin sendiri, yang cukup mungkin bikin pusing itu rangkaian listrik 2 sama persamaan diferensial itu. Itu benar-benar kalau ya kembali ke dosennya juga sih. Kalau dosennya benar-benar jelasinnya itu langsung ke materi yang seharusnya, pasti yang matematikanya kurang pas SMA bakal kelabaan itu. Jadi mungkin ya emang masuk elektro, matematikanya sama fisikanya pasti harus dikuatin dulu sih. Itu aja. Izin sharing, kalau kami di Unsri sejauh ini sama sih, yang paling susah itu ya rangkaian listrik. Bener kata Mas Kiano tadi, kalau matematikanya tuh harus dikuatin benar, soalnya kalau nggak ada basic matematika di SMA susah banget untuk ngejar materi-materi yang ada di RL, kayak integral segala macam. Itu tuh perlu banget dikuasain sebelum kita belajar RL ini. Itu aja sih. Ya, jadi emang kalau misalnya matematika sama fisika itu kalau misal emang dari SMA itu jangan sampai dilupakan ya. Terutama juga kalau misal kalian masuk ke teknik elektro. Sama kan sebenarnya kayak Unesa juga. Kalau Unesa semester 1 sama semester
semester 1 ini masih belum ada rangkaian listrik. Baru ada kalkulus sama ada fisika teknik. Nah, kalau misal kalkulus sama fisika tekniknya ini itu masih sama lah kayak di SMA. Jadi kayak mengulang materi waktu di SMA. Nah, kalau misal kalian kalau misalnya dari kalian gimana nih? Kalau ada kayak program sendiri dari universitas kalian kayak bekerja bareng sebelum UTS atau UAS, atau emang ada persiapan sendiri nih dari kalian sendiri? Jadi kayak kalau misalnya dari UNESA itu ada kayak kerja bersama, kayak seangkatan itu kayak kerja bareng buat mempersiapkan UTS atau UAS gitu. Kalau dari kampusku sendiri sih buat angkatan teknik elektro nggak ada ya, tapi untuk sekitaranku atau teman-temanku itu mereka bikin sendiri kelompok untuk belajar bareng, apa materi yang nggak dimengerti, apa materi yang mungkin satu dosen belum menjelaskan, mungkin ada satu yang sudah dijelaskan. Nah itu mungkin bisa sharing di situ. Nah itu sih. Oke, persiapan sebelum ujian. Kalau di jurusanku sendiri, teknik elektro di PENS ya, itu sebenarnya kakak tingkat saya itu memang sering nge-share gitu ke adik tingkat itu mengenai kayak bank soal seperti itu. Cuman kalau untuk belajar barengnya itu mungkin masih terbatas di kelompok-kelompok kecil. Jadi belum ada sinergi satu angkatan bener-bener langsung ayo kerja bareng, itu mungkin belum ada. Jadi ya itu, kita masih mengandalkan relasi ke cutting seperti itu. Kalau di Udayana sendiri sama sih kayak PENS. Kami benar-benar kalau persiapan ujian itu kalau nggak individunya masing-masing sendiri atau nggak sama teman-teman dekatnya aja buat siapin materinya. Sama cutting kami juga ada yang sharing gimana soal-soal dari tahun ke tahun biar kita tahu gimana sih sebenarnya bentuk soalnya, atau biar kita belajar tuh lebih ke fokus gitu. Itu aja sih. Kalau dari Unsri sendiri, biasanya kami masing-masing mandiri, kalau enggak tanya-tanya sama cutting experience-nya gimana soalnya, atau tanya bang soal gitu, sama mirip-mirip kan dengan PENS sama Udayana. Oke, jadi ada yang memang udah disediakan sama cuttingnya itu bang soal, ada yang memang sesuai individunya masing-masing lah ya. Jadi terus selanjutnya ini, kalian kalau misalnya di universitas kalian ada penjurusan nggak? Apa emang sudah dihapus? Soalnya kalau misalnya di UNESA ini, kita ini untuk angkatanku itu udah ada rencana buat dihapusin. Tapi di angkatan kita 1 tahun di atas kita itu ada penjurusan. Itu ada dari kontrol, lalu ada elektronika atau arus kecil, ada tegangan tinggi, dan ada telekomunikasi. Kalau misal dari kalian gimana? Kalau dari kampusku untuk teknik elektro sekarang itu penjurusan ada 3, dulunya ada 4. Kalau dulu itu ada power, elektronika, sistem kontrol, sama telekomunikasi. Karena sekarang telekomunikasi sudah jadi prodi sendiri, maka teknik elektro ITS itu penjurusannya ada 3, yaitu power, kontrol, sama elektronika. Oke, penjurusan ini juga fun fact ya, di PENS itu sendiri untuk jurusan teknik elektro itu terbagi jadi 2. Dari awal masuk pendaftaran tuh kita tuh sudah milih prodinya. Untuk prodiku sendiri teknik elektro, saya mengambilnya elektro arus kuat, jadi namanya tuh teknik elektro industri. Sementara kalau teman-teman mau daftar yang arus lemah, itu bisa milih teknik elektronika seperti itu. Kemudian di elektroindustri itu sendiri di PENS itu juga belajar kontrol,
terus juga nanti bakal dapet microcontroller seperti itu. Oke, thank you guys. Kalau di Udayana itu ada 4 penjurusan sih kalau masuk, dan itu tuh bakal kita pilih setelah semester 4. Jadi itu ada 4 penjurusan. Yang pertama itu ada power, kedua elektronika, yang ketiga telekomunikasi, sama yang terakhir itu teknik komputer cerdas. Itu. Dari Unsri sendiri di semester 5 baru bisa pilih penjurusannya. Itu tuh ada 3. Yang pertama tuh ada teknik telekomunikasi, terus ada teknik kendali robotika, terus yang terakhir itu ada teknik tegangan listrik. Oh, jadi lumayan beda-beda ya dari univ ini. Tapi cuman UNESA kayaknya yang nggak ada penjurusan. Jadi kalau misal kalian kenapa kok rencana itu mau masuk jurusan apa? Kalau misalnya dari PENS sendiri kan sudah penjurusan tuh, itu kenapa kok milih penjurusan itu? Bisa dijelaskan? Mungkin kalau dari aku niatnya itu pengen masuk ke elektronika, karena di situ kita diajarin buat gimana memprogram suatu arus lemah atau suatu robot, mungkin dari microcontroller kayak ESP, Arduino, STM. Nah, itu masuknya di elektronika. Jadi aku tertarik buat gimana sih caranya robot ini berjalan, gimana kita bisa memprogram suatu robot, gimana kita bisa merintah robot. Itu aku tertarik kayak gitu, maka aku pengen masuk ke elektronika. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku sama-sama tertarik ya dari elektronika sama elektro power ini. Saya benar-benar tertarik, cuma memang rezeki ya, namanya rezeki ya, keterimanya di power. Jadi ya ada banyak hal yang menarik sih pas keterima di power, terutama ya bisa lihat langsung gitu ya, tegangan tinggi kan. Power kan mainnya kan ya kilovolt gitu ya, terus juga nanti main tegangannya 220, 380 gitu. Cuman memang ya untungnya di Elektro-Industri PENS itu juga sempet kedapetan nanti di semester 4 tuh microcontroller. Dan pas selama menjalanin 2 tahun ya, hampir 1,5 tahun ini, pelajaran yang menurutku paling asik itu dan menarik itu PLC. Jadi kita bikin ladder diagramnya itu cukup menantang sih, seperti itu. Kalau aku sendiri sih tertariknya di konsentrasi elektronika ya, walaupun mata kuliah spesifiknya belum dapat sampai sekarang, tapi selama ini ikut kegiatan di UKM kayaknya emang hobinya di sana gitu. Emang tertariknya di bidang itu dibandingin sama 4 bidang yang lain. Ya semoga nggak salah pilih nanti. Kalau aku sendiri lebih prefer ke teknik kendali robotika, soalnya lingkungan sendiri itu mayoritas kendali semua. Terus juga yang apa yang dipelajarin itu ada kayak microcontroller juga ada belajar, terus juga PLC dan banyak lah intinya. Ya, jadi ada pilihan masing-masing ya. Jadi kalau misal dari aku sendiri itu sama aku ambil kontrol, karena sekarang juga diangkat juga jadi aslab kontrol di UNESA ini. Jadi ya belajar PLC itu emang asik. Jadi mungkin ini sebenarnya aku lupa nih buat kalian. Mungkin bisa dijelasin kayak penjurusannya itu belajar tentang apa aja lingkupnya. Jadi kalau misalnya dari UNESA itu tegangan tinggi ya bahas tentang generator, ya yang KW-KWH itulah. Kalau misalnya elektronika ya belajar tentang microcontroller dan kawan-kawannya, kayak ya gimana kita buat alat dari elektronika itulah. Kalau misal
kontrol itu udah belajar tentang kontaktor, pneumatik, dan PLC, dan berbagai macam filter, dan berbagai juga tentang kayak kendali fasi dan lain-lain. Kalau misal telekomunikasi ini sebenarnya yang paling aku kurang paham lah. Yang penting itu bahas tentang sinyal-sinyal gitu lah. Jadi bisa dijelasin buat tiap universitas. Mungkin kalau dari kampusku sendiri, kalau di kampusku penjurusan itu ada di semester 5. Jadi kita masuk semester 5 baru kita bisa ngambil penjurusan. Nah, mungkin dari yang pertama itu power atau tegangan tinggi. Nah, mungkin sama kayak di semua universitas ya, tegangan tinggi ya kita diajarin buat gimana sih bikin suatu power system dengan tegangan tinggi, kayak pakai tegangan yang kilowatt kayak di PLN kayak gitulah. Lalu kayak masuk ke sistem kontrol, mungkin sistem kontrol ya Sama biasanya itu mempelajari kontrol buat mesin-mesin yang ada di industri kayak conveyor ya, kayak seperti itulah. Nah, terus buat di elektronika sendiri itu kita pelajari tentang microcontroller, servo, dan lain sebagainya. Oke, untuk di PEN sendiri ya kurang lebih sama ya, terutama jurusanku power. Jadi ya mungkin nggak jauh-jauh dari trafo, terus bahas mesin listrik ya, motor, generator, kemudian juga ya bahas ini kontaktor juga, kayak rangkaian direct online motor itu gimana, terus kalau mau forward reverse putaran motornya itu bagaimana, dan juga untuk 3 fasa itu sendiri ya kurang lebih sama ya untuk power ya. Dan juga ya itu bahas PLC ya sama kayak di tes ya, mengatur jalannya conveyor itu bagaimana, dan sensor-sensor yang digunakan itu apa aja ya, kurang lebih sama sih. Kalau di Udayana mungkin yang bagian atau penjurusan elektronika itu belajarnya pastinya microcontroller ya. Dari kita desain untuk sebuah alat, sama selain itu juga ada elektronika analog, elektronika dasar, itu udah pasti buat fondasi anak elektronika. Sama kita juga belajar IoT, sama ada sedikit pemrograman, itu pemrograman visual gitu. Kalau dari Unsri sendiri nggak jauh-jauh beda sih. Kalau yang kontrol itu belajarnya ya PLC, mikro, terus ada apa lagi ya? microcontroller. Sejauh ini yang ku dapat itu sih, soalnya kan belum masuk ke penjurusan di semester 5 kan. Mungkin tahun depan baru bisa ini lagi. Kalau itu kan kita bahas tentang penjurusan, sekarang kita bahas tentang SKS kita. Jadi kalian mungkin ada yang lupa mungkin. Jadi kalau misalnya lupa ya sudah. Jadi mungkin bisa kasih tahu buat SKS kalian dari semester 1, 2, dan 3. Kalau misalnya semester 1 ya udah bilang aja semester 1 berapa. Kalau dari aku sendiri itu semester 1 itu 19. Semester 2 itu masuk ke 21, dan kalau misal semester 3 ini itu kita udah diperbolehkan buat nambah SKS dengan cara kita diskusi dulu dengan dosen DPA kita atau dosen pembimbing lah gitu. Kalau sekarang aku di SKS 23, awal 21, jadi nambah 2 SKS lagi. Sama mungkin bisa dikasih tahu kayak kalian tuh paketan atau kalian bisa nambah SKS gitu. Mungkin kalau di kampusku semester 1 sama semester 2 itu masih paketan. Terus baru nanti masuk semester 3 itu baru kita rebutan mata kuliah. Nah, untuk aku sendiri di semester 1 ini karena masih paketan yaitu di 19 SKS. Kalau nanti masuk ke semester 2 nanti baru masuk 17 SKS.
Oke, kalau dari PEN sendiri ya mungkin karena memang namanya politeknik ya. Jadi sampai semester 4 itu kita sudah dipakai. Untuk SKS itu sendiri untuk semester pertama itu di Teknik Elektroindustri itu 19 SKS, di mana bobotnya itu untuk teori itu SKS-nya 1, sementara untuk praktikum itu 2. Seperti itu. Kemudian nanti di semester 2, 3, 4 dan 5 itu ada satu SKS yang bisa konversi jika ikut UKM seperti itu. Jadi kurang lebih ya maksimal untuk semester 1 sampai 4 20 SKS. Itu sih. Kalau di teknik elektro Udayana itu untuk semester 1 kita masih dipaketin, itu paketnya isi 20 SKS. Untuk selanjutnya itu di semester 2 dan seterusnya itu kembali ke PA masing-masing sih. Ada yang ngebatasin sampai di semester 3 untuk maksimal 20 SKS atau ngambil maksimal yang diperbolehin oleh prodi yang mana itu 24 SKS. Untuk aku sendiri dari semester 2 sampai semester 3 itu full ngambil 24 gitu. Kalau dari Unsri sendiri sama. Jadi semester 1 sama semester 2-nya itu sudah dipaketin. Di semester 1 itu ada 19 SKS, terus juga di semester 2-nya ada 20 SKS. Nah, untuk selanjutnya semester 3 ke atas itu sudah bisa ambil MK atas, tapi MK-nya itu yang bisa diambil bergantung dengan dosen pengampunya apakah menyetujui atau enggak. Ya. Terus juga masih tanya lagi ke dosen PA apakah boleh mengambil atau enggak, konsultasi dulu. Oke, untuk SKS ini main sama semua lah ya. Terus tapi bedanya ya di yang PENS ini ya udah dipaketin dari awal. Kalau tadi kan dari PENS bahas UKM. Sekarang kalian kalau misal di elektro ini ikut UKM apa atau kesibukan kalian ini sekarang apa, dan mungkin bisa di-share kalau misalnya dari teknik elektro kalian itu bisa masuk ke UKM atau LSO apa saja. Kalau misal dari kita dari UNESA, elektro ini ada 4 pilihan, 4 apa 5 ya? 4 ya. Jadi pertama itu Bima Cakrawangsa, ini mobil hemat energi. Lalu ada Garnesa ini mobil apa ya? Mobil ya pokoknya hampir sama kayak sapu angin lah kalau di ITS. Lalu yang ketiga ini Dewa Robotik ini tentang robot-robot itu. Dan yang keempat ini adalah Aslab ini Aslab ini yang paling aneh lah, soalnya untuk rekrutmennya itu pertama gak difloorkan secara menyeluruh, jadi hanya dosen-dosen aja yang tahu, hanya beberapa dosen yang rekrut. Jadi emang agak sulit kalau misalnya yang Aslab. Bisa dijelaskan buat yang lain. Oh ya, sama kalau misalnya jadi Aslab ini itu tergantung dosennya juga. Kalau misalnya dosennya kayak open banget, ya udah buat semester 1 itu udah mulai bisa jadi Aslab. Mungkin kalau di kampusku itu nggak ada ya kayak naungan dari fakultas atau naungan dari beberapa prodi. Jadi semua itu saya sendiri itu udah dalam bentuk UKM. Jadi semua program studi atau semua fakultas itu boleh join. Kalau di elektro sendiri mungkin elektro ini kalau di dunia teknologi paling general ya. Jadi semua UKM itu bisa masuk. Mungkin kayak di robotik, di otomotif ini kayak sapu angin, Antasena, Anargia. Antasena ini kayak mobil hemat energi tapi listrik. Terus Anargia ini Formula E, ya kayak Formula E gitu. Jadi dia udah listrik. Terus sapu angin ini mobil hemat energi yang pakai diesel. Terus ada Nogogeni, itu juga termasuk otomotif. Nah, jadi elektro ini kalau mau masuk UKM itu paling general. Jadi semua itu masuk lah. Kalau di UKM lainnya kayak UKM olahraga,
UKM bela diri, terus ada kewirausahaan, itu juga bisa masuk sih. Tergantung minat diri masing-masing aja gitu. Oke, untuk PENS UKM ada banyak ya, bahkan olahraga pun juga ada, contohnya kayak taekwondo ya, terus ya sepak bola, futsal itu masuk komunitas. Kemudian kalau untuk di ya bidang elektro itu sendiri, untuk UKM ya yang pertama tuh ada yang namanya Roboholic. UKM Roboholic itu ya membahas dengan robot secara general, yang dimana nanti anggota dari UKM Roboholic itu sendiri juga bisa dipertimbangkan sama tim-tim robot di PENS untuk open recruitment seperti itu. Kemudian untuk mobil itu sendiri ada yang aku tahu ya, ada mobil hemat energi ya, MHE kalau di PENS, dan juga ada EV atau e-trans. EV itu ya electric vehicle seperti itu. Jadi untuk elektro ya UKM mungkin kalau secara teknis elektro itu sendiri ya kayak Roboholic ya, mobil hemat energi seperti itu. Cukup. Oke, kalau di teknik elektro Udayana pasti mirip-mirip juga sih kegiatan UKM yang bisa kita ikutin. Yang pasti itu ada UKM robotika yang pasti bidang kersri sih kita fokusnya untuk tahun ini. Sama kalau ada yang suka mobil listrik gitu, ada UKM Wemana, kita punya 2 mobil untuk sekarang, itu ada Agni Jaya sama Nagapasa, itu juga keduanya electric vehicle. Dan kalau kegiatan yang menaungi kita di fakultas itu, kita juga ada kelompok studi. Ada kelompok studi KSR namanya, kelompok studi robot, itu hampir mirip sama UKM robotika. Sama ada kelompok studi roket paksi, itu fokus ke bidang aeromodeling pesawat itu. Tapi kalau misal UKM kayak olahraga gitu, juga kesenian gitu, tetap ada di Udayana. Kita teknik elektro kalau emang keteknisan minatnya ya itu tadi pilihannya. Unsri mayoritas juga sama, olahraga, seni segala macam itu tuh ada juga, itu tergantung dari pribadi kita sendiri, kita mau ke sana atau enggak. Terus yang elektro banget itu ada di robotik 5 Unsri. Kayaknya kalau UKM banyak sih, tapi itu yang elektro, yang beneran elektro di robotik aja. Itu aja sih. Jadi memang kalau misal robotik ada semua lah ya. Kalau tapi bedanya sama UNESA ini ya itu, kalau misalnya yang tadi aku sebutin kayak mobil sama robotik itu namanya LSO. LSO itu cuman bisa diikut sama yang rumpun fakultas teknik aja. Kalau misalnya UKM ya semua bisa ikut, terutama yang teknik juga. Nah, bahas tentang robotik gitu nih, kalian kalau ada masalah atau kalau misalnya masuk elektro ini butuh laptop yang gahar nggak? Itu bener nggak sih buat awal-awal semester? Bisa dijelaskan dan mungkin bisa di sharing laptopnya yang sekarang itu teman-teman kalian itu gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri, elektro ini sebenarnya nggak terlalu butuh laptop yang spek terlalu gahar ya. Kayak misalkan ROG atau Razer, mungkin yang spek terlalu tinggi gitulah. Mungkin kalau pakai sekedar Lenovo yang nggak terlalu mahal lah, itu sudah mencukupi sih. Karena banyak temanku itu di semester 1 ya, di semester 1 khususnya itu kita masih banyak sih yang pakai laptop yang udah dari dulu, udah yang dipakai dulu, tapi sekarang masih bisa dipakai itu.
Kalau misalkan teman-temanku ada juga yang laptopnya emang udah spek tinggi, ada yang pakai PC ya ada, cuma untuk standar minimalnya itu nggak terlalu tinggi lah, nggak seperti anak jurusan mungkin informatika yang membutuhkan spek tinggi. Ya di elektro itu ya nggak seperti itulah. Oke, kalau berdasarkan pengalamanku ya, 3 semester ini untuk laptop sendiri nggak yang harus high end, artian ya bisa kuat untuk laptop gaming yang kelas bawah itu loh, yang kayak TAF, terus LOK, terus Victus itu masih bisa ya. Cuman memang kalau di pen sendiri pas semester awal itu mungkin beratnya adalah pakai AutoCAD ya untuk mata kuliah gambar teknik itu. Kemudian untuk semester 3 ini kemarin aku yang sedikit berat itu buka MATLAB seperti itu. Sisanya sih ya cukup lah untuk laptop yang mid range ya, seperti itu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi sama lihat teman-teman sih ya, untuk laptop sebenarnya nggak harus high end ya di awal, apalagi di semester awal. Di semester 1-2 tuh pakai laptop kayak yang udah lama gitu masih aman untuk ngejalanin buat kuliah dan ngejalanin mungkin simulasi kayak disco gitu masih bisa lah. Tapi kalau udah agak mulai penjurusan atau di semester 3 ini udah dapat sistem kendali yang pakai MATLAB, itu pasti udah mulai perlu laptop yang ya gaming yang kelas bawah itu udah cukup banget lah buat MATLAB itu. Kalau yang udah mulai semester tinggi pasti simulasinya makin berat, sama yang dapat power tuh pasti pakai AutoCAD lah, yang perlu laptop yang lumayan itu. Tapi kalau buat di awal-awal laptop yang udah agak tuaan itu masih aman sih. Kalau kami sendiri sejauh ini aku lihat ya, laptop yang jadul itu masih bisa dipakai buat kuliah. Dengan AutoCAD atau segala macam itu masih bisa, nggak perlu yang sampai Legion atau apa gitu. Masih mampu lah laptop lama. Itu aja sih. Oke, jadi tadi sudah dijawab ya. Sama ini sebenarnya aku lupa mau tanya. Jadi mungkin bisa di-sharing. Mungkin tadi udah ada yang nyebutin kayak Keanu sama Vero itu udah nyebutin software-software yang udah dipakai. Nah, kalau misal dari UNESA sendiri itu semester pertama. Kita itu pertama ya Python lah. Python kan aplikasi tapi ya apa program language. Oh ya, VS Code atau Visual Studio Code itu pertama, sama awal itu MATLAB. Tapi ini tergantung sama dosennya. Nah, untuk MATLAB-nya ini sendiri itu masih belum ada simulasi, nggak pakai Simulink. Jadi masih code biasa, coding-codingan biasa buat ya kayak buat grafik-grafik gitulah. Masuk ke semester 2 itu udah ada Proteus. Dan semester 3 ini masih sama, kita masih belum ada AutoCAD. Dan untuk PLC ini pun kalau misalnya kita masih kayak nggak ada kesibukan lain, masih belum ada suruh download untuk aplikasinya. Tapi kalau misalnya sekarang itu di UNESA ini yang ada itu PLC-nya itu cuman Mitsubishi sama Omron. Jadi ya masih CX sama Mitsubishi itu. Tuh. Di kampusku sendiri karena aku masih semester 1 ya, yang dibutuhin mungkin masih kayak VS Code sama Python.org aja sih. Mungkin ada beberapa dosen yang nyuruh buat belajar bahasa Python, bahasa C, bahasa C++ itu dalam satu semester gitu kan. Dalam satu semester 1 itu suruh belajar semua. Tapi ada juga beberapa dosen yang cuma belajar C++ sama belajar C. Jadi mungkin bisa pakai dev C++ juga bisa. Mungkin kalau
mau online atau nggak pakai aplikasi bisa pakai online GGB. Terus mungkin ada bisa pakai python.org buat belajar bahasa Pythonnya. Kalau misalkan terlalu banyak aplikasinya bisa pakai VS Code, Visual Studio Code. Oke, di PENS ya, pas waktu aku semester 1 itu ya, untuk pemrograman cuma dapat bahasa C. Cuma memang bahasa C nanti mirip-mirip lah sama C++, cuman beda penulisan, dan itu softwarenya bukan VS Code, melainkan code block namanya. Kemudian untuk simulasi nanti sebelum praktikum itu ya, misalnya ada rangkaian apa gitu terus disimulasiin, itu dari dosenku sendiri sudah nyuruh nyoba pakai software seperti Proteus, udah ada PSIM. Untuk MATLAB ya, simulasi baru semester 3 pakai Simulink. Kemudian ya seperti yang aku sebutkan lalu yang tadi, AutoCAD buat gambar teknik ya. Nanti juga bisa bikin 3D di sana. Sejauh ini udah itu aja sih software yang masih dipakai. Kalau di Udayana sendiri itu kalau dari semester 1 software yang dipakai itu ada 2. Pertama itu Cisco Packet Tracer kalau nggak salah namanya, itu simulasi buat telekomunikasi, komunikasi jaringan, router, mikrotik kayak gitu. Habis itu ada juga kode block buat kita belajar pemrograman dasar, itu pakai bahasa C++. Bisa juga pakai website kalau bahasa C++ tuh. Kemudian kalau di semester 3 ini ada berapa software simulasi sih, terutama banyak di elektronikanya. Itu ada pertama kayak Proteus, Multisim, yang lebih baru itu ada FreeSync, sama kalau yang simulasi yang lebih berat itu ada MATLAB itu tuh buat Simulink. Itu aja sih sejauh ini. Kalau dari Unsri, yang berat itu ada di semester 1, ada MK, yang mana itu belajarin semua aplikasi-aplikasi yang bakal dipakai untuk di elektro. Seperti ada Proteus, terus ada Etap, terus ada AutoCAD. Ditambah kami juga belajar SolidWorks, terus juga VS Code sama Arduino IDE. Untuk semester 2 dan 3-nya itu kami pakai Proteus aja teman. Itu aja sih. Oke, jadi agak beragam ya, agak unexpected lah ya. Apalagi dengar SolidWorks tadi, harusnya kan di mesin atau tiba-tiba kok elektro. Jadi jadi apa, kita bahas sekarang kan bahas tentang toolnya, sekarang bahas tentang apa, dosen dan fasilitas. Asik. Jadi mungkin bisa di rating dari kalian. Jadi pertama dari aku nih, dosen di UNESA ini itu karena baru per tahun ini itu menerima mahasiswa banyak, itu jadi kayak dosen-dosennya itu masih kaget. Jadi kita itu masih ada matkul online gitu-gitu, karena ya apa, pertama dosennya udah lelah karena pindah-pindah kelas, dan untuk fasilitasnya itu kalau misal menurutku ya, aku jabarin aja lah. Jadi kalau misalnya kemarin aku dapat sensor dan akuator, itu aku dikasih modul Arduino, dan itu dari dosennya itu masih bayar. Jadi itu bayarnya itu 15.000, itu biar kita bisa mengakses Arduino dan apa, komponen-komponen lainnya kayak sensor dan akuator. Dan untuk UASnya itu kita harus diwajibkan untuk membuat project, dan project itu kita harus pakai uang kita sendiri. Jadi kita itu kayak dibuat kelompok gitu, dan kita diskusikan mau buat apa, dan itu kita pakai uang sendiri untuk membiayai project kita itu.
Itu untuk yang mungkin elektronika. Tapi kalau misalnya elektronika ini, kalau misalnya ada lab namanya microcontroller, itu lumayan lengkap. Dari ESP, dari microcontrollernya sendiri itu udah lengkap, servo juga banyak, dan webcam banyak. Pokoknya lengkap lah kalau misalnya microcontroller sana. Kalau misal dari lab control ini yang PLC-nya itu cuman ada 2 kita jenisnya ya. Jadi jenisnya itu cuman ada Omron dan adanya Mitsubishi aja. Untuk kontaktor kita pakai shimmer, kita ada timer, dan banyak juga ada motor juga, kita ada banyak motor 3 fase. Dan untuk pneumatik ini kita ada pneumatik mulai dari piston dan conveyor juga ada. Itu aja sih. Kalau misal telekomunikasi masih kurang tahu sih, kalau telekomunikasi itu kayak gimana fasilitasnya. Kalau dari kampusku sendiri, ya aku kan baru semester 1 ya, jadi mungkin penjelasannya nggak sebanyak dari teman-teman yang lain. Ya. Kalau dari kampusku sendiri di semester 1 mungkin ada kayak praktikum fisika, terus ada praktikum dasar pemrograman. Itu kita bahas fasilitas umum dulu. Mungkin kalau di praktikum fisika peralatannya lengkap. Jadi kalau pengen praktikum bandul ya ada bandulnya. Kalau misalkan mau praktikum gerak parabola ya ada pelontarnya. Mungkin kalau ada tumbukan mungkin ya ada materi tumbukan, nanti ada alatnya buat tumbukan. Nah, di situ untuk fasilitas di lab fisika sendiri sangat lengkap. Terus kalau di laboratorium yang buat dasar pemrograman, buat praktikum dasar pemrograman ini, komputernya di laboratorium itu dan bisa digunakan untuk beberapa mahasiswa, dan juga ada beberapa komputer di lab tersebut itu rusak, jadi kita masih menggunakan laptop pribadi gitu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari dosennya ya dari ITS sendiri ada beberapa memang dosen yang baik, yang memberikan nilai bagus juga ada, banyak juga. Kalau dosen killer sendiri juga banyak. Kalau yang pelit nilai mungkin ada beberapa dosen yang harus ditanda bahasanya, di marking lah. Kalau dosen itu ngajar kalian tuh nanti nilai kalian kayak gimana, kalian harus kayak gimana. Tuh ciri dosen killer itu di elektro ya bisa di marking lah, nanti pasti dapat bocoran dari kating-kating kalian itu. Di teknik elektro ITS sendiri itu sih. Oke, untuk fans ya, untuk dosen mungkin untuk jurusan-jurusan lain aku nggak tahu ya gimana suka dukanya, tapi emang yang jelas untuk di jurusanku itu sendiri kami itu diajarkan jangan memilih-milih dosen, kita jangan ngesepelein dosen lah, seperti itu. Jadi semua perlu diperhatikan, tapi juga pastinya ada peringatan untuk dosen-dosen tertentu, ini harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai bikin salah, jangan sampai blunder, karena nanti bisa mengaruhi ke nilainya dan bisa kena NSP atau semester pendek gitu. Kemudian untuk fasilitas diri, aku nggak bisa jelasin secara detail, mungkin di lab-lab ini ada alat gimana. Yang pasti waktu aku praktikum ya, selama aku praktikum di PENS itu sendiri, jadi kita tuh dibagi satu kelompok tuh 3 orang, dimana untuk satu lab itu kapasitasnya kan 30 orang 30 orang, jadi satu kelompok itu ada 3 orang, jadi ada 10 kelompok, sehingga untuk kayak alat-alat itu mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan mahasiswanya. Dan juga untuk pengalaman bikin project ya, aku itu cuman minjem alat ukur sih, seperti osiloskop, kemudian ya benerin solderan tipis-tipis juga pinjem di lab. Dan di lab itu juga difasilitasi komponennya ya, misal disuruh bikin project nih,
nanti bakal ada satu kesempatan dapat komponen dari lab, tapi kalau nanti rusak baru kita beli sendiri gitu. Kemarin sih aku bikin project itu ya lumayan lah habisnya, karena nyetak PCB kan emang nggak ada di pens, nyetak PCB di luar, dan komponennya kayak komponen kecil-kecilnya itu ya disediain di lab gitu sih. Mungkin cukup ya. Kalau tambahannya, kalau untuk PLC itu sendiri sebenarnya di pens ada banyak ya, Siemens itu ada, Mitsubishi juga ada, cuman yang dipakai itu Omron, karena emang jumlahnya itu yang Omron tuh ada banyak di lab itu. Jadi ya yang dipelajari Omron sih. Kenapa nggak belajar Siemens? Siemens tuh berat soalnya softwarenya. Apa? Tial Portal nggak salah. Apa Fli? Lupa gue ya. Tial Portal apa gitu, itu berat pokoknya itu. Jadi yang ringan itu CX Programmer. Udah sih, itu aja sih, cukup. Oh ya, tambahan lagi untuk kontaktor itu mereknya banyak ya. Kemarin aku lihat tuh apa ya, lupa gue. Siemens tuh ada itu, sama kontaktor biasa. Apa namanya? Apa namanya itu ya? Yang bikin MCB itu apa biasanya? Schneider ya, Schneider itu. Mitsubishi ada? Ya itu ada. Kalian? Mitsubishi kontaktor enggak sih. Kemudian untuk timer itu juga ada. Ya itu sih. Cukup lah untuk satu kelas 30 orang masuk lab itu ya semua kebagian. Untuk relay terbatas ya, untuk sistem pengaman itu ya. Sistem pengaman tuh beberapa relay itu emang terbatas. Tapi kalau bicara MCB itu banyak banget. Tapi kalau misalnya relay motor seperti thermal overload, kemudian relay kontrol arus, tegangan, itu mungkin modulnya terbatas. Jadi mungkin nanti satu kelompok bisa 5 orang gitu. Kalau di Udayana sendiri, kalau dari dosen sendiri sih sejauh ini belum ada dosen yang benar-benar harus diwaspadain atau diperhatiin kita kayak gimana. Tapi yang pasti kalau masalah belajar di kelas tetap harus sebagaimana harusnya jadi mahasiswa kita belajar di kelas. Tapi kalau dengar kabar dari mungkin kakak tingkat adalah beberapa dosen yang harus hati-hati banget. Kita nggak boleh blunder lah biar nilai kita bisa lulus buat semester itu. Kalau untuk fasilitas lab sendiri itu mungkin bisa dibilang nggak, ya cukup lah untuk kita praktikum untuk satu kelas yang isinya 20-an orang, dari alat ukur, osiloskop, avometer, modul praktikum itu lumayan cukup. Tapi sejauh ini kita juga manfaatin banget simulasi, karena lab kita nggak terlalu up to date buat simulasi yang baru gitu. Pasti kita praktikum yang baru kita pakai simulasi pasti. Selain juga kita bisa nyoba langsung gitu, waktu yang lama nggak kebatas jam di lab, jadi lebih fleksibel juga. Itu aja sih. Kalau di Unsri untuk dosen yang pertama kali itu ada juga dosen killer, terus ada juga dosen yang baik-baik, dan juga ada juga yang kelihatannya killer ternyata kasih nilainya baik banget. Itu juga ada. Terus untuk fasilitas itu puji Tuhan lagi direnovasi, jadi hampir semuanya baru. Terus untuk praktikumnya sejauh ini yang kami praktikum, modul-modulnya itu semuanya lengkap, gak usah beli apa-apa. Tapi kalau untuk project kemarin semester 3 itu kami keluar uang sendiri untuk beli tugas projectnya. Terus PLC juga lumayan banyak, ada Omron sama Schneider. Schneider Oh ya, untuk ada tambahan, kalau kontaktor segala macam itu kayaknya ada, tapi belum pernah kelihatan sih, cuma tahu dari omongan aja. Itu aja sih. Aduh,
Nether PLC ini agak-agak gimana gitu, soalnya ya masih ada rencana-rencana gitu soalnya pengadaannya. Jadi ini sebenarnya apa, pertanyaan terakhir, ini udah 1 jam juga kita bicara kayak gini, jadi mungkin bisa di share ini apa kayak apa ya, pesan buat maba-maba kita, buat yang baru mau masuk atau sekarang semester 2 mau ke semester 1 mau ke semester 2 itu gimana? Jadi mungkin bisa kasih pesan. Mungkin karena aku masih maba ya, jadi masih fresh. Jadi untuk yang mau masuk ke perguruan tinggi, karena ini sudah semester 2, aku pesan buat kalian fokus buat UTBK-nya, jangan kelayapan kemana-mana, mungkin bisa fokus dulu, belajar dulu. Terus jika kalian ingin masuk ke jurusan teknik sendiri, ya khususnya teknik elektro, mungkin bisa diperkuat di PKPM-nya. Terus juga jangan lupa untuk belajar seperti kayak dasar-dasar dari teknik elektro sendiri, yaitu kayak fisika, matematika, kalkulus, integral, turunan, dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, kalau dari aku ya, mungkin teman-teman yang SMA sekarang kelas 12 ya dimantapin lah strateginya, mau maksimalin di SNBT atau SNBP, karena mungkin kalau kalian bisa maksimalin di SNBP, kalian bisa istilahnya curi start, belajar tentang elektro seperti itu. Dan ya kalau misalnya nggak pede SNBP, ya dipersiapin SNBT-nya. Terus juga mungkin dipersiapkan dirinya bahwa emang di SMA itu udah beda banget ya di perguruan tinggi. Jadi kalau bisa sifat-sifat yang jelek di SMA seperti tidur di kelas itu mungkin bisa dikurangi ya, atau mungkin bolos-bolosan itu dikurangi, karena ya kalian masuk teknik gitu. Sayang kalau satu hari atau 1 hari itu nggak datang gitu, satu matkul lagi ya. Jadi ya itu sih, sama etika, karena emang untuk di PENS itu juga menjunjung tinggi etika ya. Jadi etika di atas ilmu, seperti itu. Oke, cukup. Sangat. Kalau dari aku mungkin pesan buat yang bakal kuliah masuk ke teknik elektro, dipersiapin apapun persiapannya biar kalian bisa masuk ke fakultas teknik dengan prodinya. Kalian bisa siapin benar-benar biar apa yang kalian cita-citain itu bisa kalian gapai gitu. Dan pasti masuk teknik ditingkatin matematikanya sama fisikanya pasti, biar nggak kewalahan nanti pas kuliah. Dan untuk yang udah di semester 2 di semester depan itu semangat terus. Kalau misal ada yang merasa aduh salah jurusan, cobain dulu sampai semester berikutnya, siapa tahu nyaman. Udah, coba. Kalau dari aku perdalamin lagi aja matematika, fisika, segala macam itu, soalnya itu perlu banget kalau di teknik ini biar nggak ada ketinggalan sama teman-teman yang lain. Terus lebih buat yang semester 1 itu kalau bisa lebih dekat lagi aja, lebih akrab lagi sama cuttingnya, soalnya pasti banyak banget informasi dari cutting itu berguna banget pasti. Apapun itu pasti berguna. Itu aja sih. Ya, jadi ya kalau misal dari aku sendiri, buat yang baru SMA, kalian belajar UTBK, lupakan dulu kesenangan duniawi ini, karena UTBK ini menentukan masa depan kalian. Soalnya ya
tersirat atau tidak tersirat, UNIF juga sering dilihat lah. Lalu buat yang semester 1 mau ke semester 2, terutama yang mungkin baru masuk UNESA, jangan lupa ditulis lah, soalnya kayaknya budaya buat menulis pelajaran di UNESA ini masih belum. Jadi karena pastinya materi-materi yang udah disampaikan itu pasti diulang lagi 100%. Jadi itu dia sesi potro pertama kita. Jadi jangan lupa like, comment, share, and follow. Ini IG dari mereka semua. Kalau misalnya mau follow, silakan. Jadi terima kasih buat yang nonton. Dadah guys.